Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas R3A mata kuliah Kimia Dasar ingin mempresentasikan tentang stoikiometri 2 yang merupakan lanjutan dari stoikiometri 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Abdullah Hamudah Ramadan, yang kedua ada Alia Nabila, dan yang ketiga ada Mutia Nur Anissa Kinanti. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah konsentrasi larutan, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri reaksi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Seperti contoh di gambar, yaitu ada segelas air ditambah gula menjadi larutan air gula. Nah, segelas air merupakan zat pelarut dan gula merupakan zat terlarut. Maka ketika digabung menjadi larutan gula. Nah, pada larutan itu terbagi menjadi dua, ada larutan encer dan larutan pekat. Larutan encer mengandung sedikit zat terlarut, kemudian pada larutan pekat mengandung banyak zat terlarut. Pada konsentrasi larutan yang akan saya jelaskan, itu nanti akan digunakan molaritas, fraksi mol, konsentrasi dalam persen, yaitu persen massa dan persen volume. Pada konsentrasi larutan yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang molaritas atau yang disimbolkan dengan M besar. Molaritas adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut setiap satuan volume larutan. Rumus molaritas yaitu M sama dengan N per V. Yang kedua ada M sama dengan massa per mR dikali 1 per V. Nah, rumus ini digunakan apabila dalam soal diketahui V atau volumenya yaitu liter. Kemudian ada molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per V. Rumus ini digunakan apabila di dalam soal volumenya diketahui mililiter. Untuk keterangannya, M merupakan molaritas dan N merupakan mol zat terlarut, V merupakan volume larutan, dan mR merupakan massa molekul relatif zat terlarut. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari molaritas, yaitu pertama ada 2 gram NaOH dengan molekul relatif 40 dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya 250 ml. Hitung kemolaran larutan. Nah, di sini saya menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mR. Gram itu sama dengan massa yang diketahui pada rumus dikali 1000 per volume. Kenapa menggunakan 1000 per volume? Karena pada soal diketahui volumenya itu mililiter. Kemudian masukkan yang sudah diketahui. Molaritas sama dengan 2 per 40 dikali 1000 per 250. Kemudian melakukan pembagian dan ditemukan hasil molaritas sama dengan 1 per m molal, atau bisa dijadikan desimal menjadi 0,2 molal. Konsentrasi larutan yang kedua yaitu molalitas atau yang disimbolkan dengan M kecil. Molalitas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarutnya. Rumus molalitas yaitu M sama dengan N dikali 1000 per P, atau M sama dengan massa per mR dikali 1000 per P. Nah, untuk keterangannya, M kecil merupakan molalitas, N merupakan mol zat terlarut, P merupakan massa pelarut, dan mR merupakan massa molekul relatif zat terlarut. Ini contoh soal untuk molalitas. 12 gram urea memiliki massa molekul relatifnya 60. Kemudian dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung kemolalan larutan. Kita menggunakan rumus molaritas sama dengan N dikali 1000 per massa pelarut. Nah, N itu sama dengan mol. Nah, mol itu dicari gram per mR atau sama aja dengan massa per massa molekul relatif. Nah, diketahui di soal adanya
gram dan juga massa molekul relatif. Maka dicari dulu molnya 12 per 60. Kemudian bisa langsung kita cari molalitas sama dengan 12 per 60 dikali 1000 per 500 sama dengan 2 per 5 mol. Konsentrasi larutan yang ketiga yaitu fraksi mol atau disimbolkan dengan X besar. Fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan. Rumus fraksi mol yaitu XP sama dengan NP per NP ditambah NT. XT sama dengan NT per NP ditambah NT. Nah, untuk keterangannya, XP merupakan fraksi mol pelarut, XT merupakan fraksi mol terlarut, NP merupakan mol zat pelarut, dan NT merupakan mol zat terlarut. Jika sudah diketahui XP dan XT, bisa dimasukkan ke rumus yaitu XP plus XT sama dengan 1. Kemudian contoh soal untuk fraksi mol, yaitu 30 gram asam asetat atau biasa diketahui CH3COOH memiliki massa molekul relatifnya 60. Kemudian dilarutkan dalam 45 gram air atau H2O yang memiliki massa molekul relatifnya 18. Hitunglah masing-masing fraksi mol. Sebelum menghitung fraksi mol masing-masing, kita harus mengetahui juga masing-masing mol tersebut. Yang pertama kita cari dulu mol CH3COH yaitu dengan rumus mol yaitu gram per mr. Sudah diketahui gram dan mr-nya, maka tinggal dimasukkan 30 per 60, maka dapat 1 per 2 mol. Kemudian mol H2O sama juga rumusnya, gram per mr, tinggal dimasukkan 45 per 18. Kemudian didapatkan hasil 5 per 2 mol. Setelah didapatkan mol, bisa kita mencari fraksi mol masing-masing. Yang pertama kita cari dulu fraksi mol asam asetat atau CH3COH, yaitu XCH3COH sama dengan mol CH3COOH per mol CH3COH ditambah mol H2O, yaitu sama dengan setengah per setengah ditambah 5 per 2. Hasilnya, hasil dari fraksi mol CH3COH yaitu 1 per 6. Kemudian cari juga fraksi mol dari air atau H2O yaitu XH2O sama dengan mol H2O per mol CH3COH ditambah mol H2O sama dengan 5 per 2 per 1 per 2 ditambah 5 per 2, yaitu hasil dari fraksi mol H2O yaitu 5 per 6. Saya akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan dalam persen. Yang pertama ada persen massa. Persen massa itu menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Massa larutan itu massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut, maka biar singkat disebut massa larutan. Untuk rumus persen zat pelarut sama dengan massa zat pelarut per massa larutan dikali 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persen volume masih dalam konsentrasi dalam persen. Persen volume yaitu menunjukkan massa suatu zat dalam 100 ml larutannya. Untuk rumusnya, persen volume terlarut sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Di sini ada contoh soal untuk konsentrasi dalam persen, yaitu 30 gram asam asetat memiliki molekul relatif 60 dilarutkan dalam 45 gram air yang memiliki massa molekul relatif 18. Hitunglah konsentrasi asam asetat dalam persen massa. Di sini saya memberikan contoh soal tentang persen massa. Baik, persen CH3COH berarti persen dalam asam asetat yaitu sama dengan 30 per 30 tambah 45. 30 ini merupakan massa asam asetat yaitu 30 gram.
per 30 tambah 45 merupakan massa larutan. Larutan itu ada asam asetat dan air, jadi 30 ditambah 45 dikali 100%, kemudian didapatkan hasil 40%. Nah, jika ditanya konsentrasi air, cara menghitungnya sama saja. Dan juga cara menghitungnya sama apabila ditanya persen volume. Hanya bedanya ini menggunakan massa, jika persen volume menggunakan volume zatnya. Pertama, kadar unsur dalam senyawa. Senyawa kimia terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Penghitung kadar zat ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah atau presentasi suatu unsur di dalam senyawanya. Penghitung semacam ini berguna untuk analisis suatu unsur di dalam senyawa, terutama untuk seorang QC atau quality control, untuk memahami ketepatan kadar suatu unsur. Untuk mencari massa unsur, rumusnya adalah jumlah unsur dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Untuk mencari presentasi unsur dalam senyawa, caranya jumlah unsur dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali 100%. Untuk mencari presentasi unsur dalam senyawa campuran, caranya massa senyawa dibagi massa campuran dikali 100%. Soal yang pertama, berapa massa Al dalam 34,2 gram Al2SO4 3 kali dengan AR/Al sama dengan 27, ARS sama dengan 32, dan ARO sama dengan 16. Rumus yang digunakan yaitu massa Al sama dengan jumlah unsur Al dikali AR/Al dibagi MrAl2SO4 3 kali dikali massa Al2SO4 3 kali. Yang pertama, kita cari dulu MR dari senyawanya. MrAl2SO4 3 kali sama dengan ArAl dikali 2 ditambah ARS dikali 3 ditambah ARO dikali 4 dikali 3 sama dengan 27 dikali 2 ditambah 32 dikali 3 ditambah 16 dikali 4 dikali 3 sama dengan 54 ditambah 96 ditambah 192. Jadi MrAl2SO4 3 kali adalah 342. Lalu masukkan ke rumus massa Al. Massa Al sama dengan 2 dikali 27 dibagi 342 dikali 34,2 sama dengan 54 per 10. Massa Al sama dengan 5,4 gram. Contoh soal yang kedua, nikotin yang memiliki MR 160 gram mengandung unsur nitrogen sebanyak 17,5%. Berapa jumlah atom nitrogen yang terdapat dalam setiap molekul nikotin dengan ARN sama dengan 14. Caranya, persentase nitrogen dalam senyawa sama dengan A dikali ARN dibagi MR dikali 100%. Masukkan angka yang diketahui. Untuk persentase nitrogen dalam senyawa sudah diketahui dalam soal, yaitu 17,5%. Sama dengan A yang kita cari dikali ARN. ARN adalah 14 dibagi MR. MR-nya adalah 160 dikali 100%. Lalu persennya dicoret sehingga jadi A sama dengan 17,5 dikali 160 dibagi 14 dikali 100 sama dengan 2800 dibagi 1400 sama dengan 2. Jadi jumlah atom nitrogen yang terdapat dalam setiap molekul nikotin adalah 2. Yang kedua, rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Rumusnya adalah Rm sama dengan Re dikali N. MrRm sama dengan MrRe dikali N, di mana N adalah bilangan bulat.
Selanjutnya, penentuan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa dapat ditempuh dengan langkah berikut. Yang pertama, cari massa atau persentase tiap unsur penyusun senyawa. Yang kedua, ubah ke satuan mol. Yang ketiga, perbandingan mol tiap unsur merupakan rumus empiris. Yang keempat, cari rumus molekul dengan cara MR-RE kali N sama dengan MR-RM, di mana N dapat dihitung. Lalu, kalikan N yang diperoleh dari hitungan dengan rumus empiris. Contoh soal rumus empiris dan rumus molekul. Terdapat suatu senyawa organik yang tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen, dengan ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Jika MR senyawa adalah 90, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa organik tersebut. Yang diketahui, persentase C sama dengan 40%, persentase H sama dengan 6,6%, persentase O adalah sisanya. Total unsur-unsur dalam senyawa adalah 100%, sehingga untuk mencari persentase O sama dengan 100% dikurang 40% dikurang 6,6% sama dengan 53,4%, dan MR senyawa tersebut adalah 90. Yang ditanyakan rumus empiris dan rumus molekulnya. Untuk mencari rumus empiris, bandingkan mol C, mol H, dan mol O. Untuk mencari rumus mol masing-masing unsur, kita gunakan massa unsur dibagi AR unsur. Dituliskan jadi massa C dibagi ARC banding massa H dibagi ARH banding massa O dibagi ARO. Untuk massa, kita anggap massa senyawa adalah 100 gram, sehingga untuk massa C, 40% dikali 100 sama dengan 40, massa H, 6,6% dikali 100 sama dengan 6,6, massa O, 53,4% dikali 100 sama dengan 53,4. Lalu, tuliskan angka ke dalam rumus. Massa C 40 dibagi ARC 12 banding massa H 6,6 dibagi ARH 1 banding massa O 53,4 dibagi ARO 16. Didapatkan 3,33 banding 6,6 banding 3,33. Lalu disederhanakan menjadi 1 banding 2 banding 1. Sehingga didapatkan rumus empirisnya adalah CH2O. Lalu selanjutnya, untuk mencari rumus molekul, kita cari MR dari CH2O dulu, yaitu ARC ditambah ARH dikali 2 ditambah ARO. Masukkan angkanya, 12 ditambah 1 dikali 2 ditambah 16. Dapatkan MrCH2O adalah 30. Lalu masukkan ke rumus RM sama dengan REN. Jadi MRRM sama dengan MRRE dikali N. MRRM sudah terdapat di dalam soal, yaitu 90, dan MRRE adalah MR dari CH2O, yaitu 30. Lalu masukkan angkanya, 90 sama dengan 30 dikali N, sehingga didapatkan N sama dengan 3. Jadi, rumus molekulnya adalah CH2O 3 kali, atau C3H6O3. Pada slide ini saya akan membacakan materi stoikiometri reaksi, yaitu koefisien reaksi, reaksi pembatas, dan rumus kimia hidrat. Ya, ada koefisien reaksi, yaitu perbandingan jumlah mol dari zat yang terlibat dalam reaksi, yaitu mol zat X sama dengan koefisien reaksi zat X per koefisien zat yang diketahui dikali mol zat yang diketahui. Pada contoh pertama, yaitu aluminium larut dalam larutan asam sulfat menghasilkan larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Persamaannya sebagai berikut. Pertanyaannya adalah berapa mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan jika digunakan 0,5 mol aluminium. Dari persamaannya kita sudah lihat reaksinya sudah setara. Jumlah mol AL sama dengan 0,5 mol.
Lalu diketahui perbandingannya sebagai berikut. Dan untuk menghitung jumlah mol gas hidrogen ialah koefisien H2 per koefisien Al dikali mol Al. Yang berarti 3/2 dikali 0,5 mol sama dengan 0,75 mol. Jumlah mol larutan aluminium sulfat sama dengan koefisien Al2SO43 per koefisien Al dikali mol Al. Berarti 1/2 dikali 0,5 mol sama dengan 0,25 mol. Jadi jumlah mol gas hidrogen dan mol larutan aluminium sulfat yang dihasilkan berturut-turut sebanyak 0,75 mol dan 0,25 mol. Kita masuk ke reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat per reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini mengakibatkan benar zat reaksi yang akan habis bereaksi lebih dahulu. Hal inilah yang bisa dibilang reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang terdapat dalam banyak yang relatif terkecil dalam hubungan stokiometrisnya. Reaksi pembatas akan habis bereaksi, sedang reaksi lainnya akan meninggalkan sisa. Cara menentukan reaksi pembatas yang pertama ialah persamaan reaksi kimia yang telah setara jika belum disetarakan terlebih dahulu. Yang kedua, nyatakan zat yang diketahui dalam mol. Ketiga, bagilah jumlah mol masing-masing dengan koefisiennya. Reaksi yang hasil pembagian yang paling kecil merupakan reaksi pembatas. Seperti pada contoh, yaitu 1 mol larutan natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat H2SO4. Sesuai reaksi, 2 NaOH aki ditambah 2 HSO4 aki menjadi Na2SO4 aki ditambah 2 H2O 1. Untuk penyelesaiannya, mol masing-masing zat dibagi dengan koefisien masing-masing. Pilih hal yang kecil-kecil untuk reaksi pembatas. Seperti pada contoh, mol NaOH dibagi koefisien NaOH sama dengan 1/2, yaitu 0,5 mol. Dan mol H2SO4 per koefisien H2SO4 sama dengan 1/1, yaitu 1 mol. Karena mol NaOH adalah mol yang paling kecil, maka NaOH adalah reaksi pembatas, sehingga NaOH akan habis bereaksi terlebih dahulu. Pada contoh soal kedua, jika 8 gram metana dibakar dengan 16 gram gas oksigen, menurut reaksi CH4G ditambah 2O2G menjadi CO2G ditambah 2H2OG, tentukan senyawa yang menjadi reaksi pembatas dengan ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Massa molekul relatif CH4 atau MrCH4 sama dengan 12 ditambah 4 dikali 1 yang berarti sama dengan 16. Maka jumlah mol CH4 sama dengan 8 dibagi 16, yaitu 0,5. Massa molekul relatif O2 sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. Dan jumlah mol O2 maka 16 dibagi 32, yaitu 0,5. Selanjutnya, bagi mol reaktan dengan koefisien masing-masing. Koefisien dilihat dari persamaan reaksi yang sudah setara, yaitu pada koefisien CH4 sama dengan 1 dan koefisien O2 sama dengan 2, sehingga masing-masing mol dibagi dengan koefisien yaitu 0,51, 0,5 per 1 sama dengan 0,5 untuk CH4 dan O2 sama dengan 0,5 per 2, yaitu 0,25. Dari hasil perhitungan, nilai yang paling kecil adalah nilai O2, yaitu 0,25, sehingga O2 menjadi reaksi pembatasnya. Ada rumus kimia hidrat. Pengertian senyawa hidrat ialah senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung sejumlah molekul air. Molekul air ini terdapat dalam rasio yang tetap dalam senyawa hidrat. Apabila senyawa ini dipanaskan atau dilarutkan, maka molekul airnya akan terlepas menyisakan senyawa kristal padat atau garam. Menentukan rumus kimia hidrat air kristal. Rumus kimia senyawa hidrat sudah diketahui, jadi pada dasarnya penentuan rumus hidrat merupakan penentuan jumlah molekul air kristal H2O atau nilai X. Secara umum, rumus hidrat dapat ditulis sebagai berikut, yaitu X dikali H2O. Sebagai contoh, garam kalsium sulfat memiliki rumus kimia CaSO4 dikali 2H2O. Artinya dalam setiap 1 mol CaSO4 terdapat 2 mol H2O. Contoh senyawa hidrat bisa dilihat pada tabel berikut. Dan untuk menentukan jumlah molekul air kristal dalam suatu senyawa hidrat dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu cari massa air yang menguap dengan mengurangi massa senyawa hidrat dengan massa garam yang tersisa.
Yang kedua, tuliskan perbandingan massa gram dengan massa air. Lalu bagi dengan massa molekul relatif masing-masing untuk mendapatkan perbandingan mol. Yang keempat, sederhanakan perbandingan dengan membagi keduanya dengan nilai yang terkecil. Apabila hasil pembagian desimal, maka bulatkan ke atas atau ke bawah sesuai dengan aturan pembulatan yang kita ketahui. Yang terakhir, rumus kimia senyawa hidrat sudah bisa ditentukan karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ya, contoh sebanyak 38 gram Na3PO4 dikali H2O dipanaskan dan pada akhir pemanasan tertinggal kristal sebesar 16,4 gram. Dengan MR masing-masing Na3PO4 sama dengan 104 dan MrH2O sama dengan 18. Tentukanlah rumus kimia garam hidrat tersebut. Yang pertama kita cari massa air kristalnya, yaitu massa H2O sama dengan massa Na3PO4 dikali H2O dikurang massa Na3PO4. Yang berarti 38 dikurang 16,4 sama dengan 21,6 gram. Lalu untuk perbandingannya, massa Na3PO4 dan massa H2O sama dengan 16,4 dibanding 21,6. Bagi dengan MR masing-masing untuk memperoleh perbandingan mol. Berarti MR Na3PO4 sama dengan 104 dan untuk MrH2O sama dengan 18. Masing-masing dibagi berarti menjadi 16,4 per 164 dibagi 21,6 per 18. Yang hasilnya 0,1 dibanding 1,2. Untuk keduanya, nilai terkecil yaitu 0,1 untuk mendapatkan perbandingan paling sederhana, yang berarti 0,1 dibagi 0,1 banding 1,2 dibanding 0,1 yang menghasilkan perbandingan 1 dibanding 12. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, sehingga koefisien H2O pada reaksi di atas adalah 12. Jadi rumus kimia senyawa hidrat itu adalah Na3PO4 dikali 12 H2O.